atas nama peringatan Maulid di jantung kota Monas ini, berkomandang Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Maulid di jantung kota ini, Monas Jakarta, selalu mendapat keberkahan bagi warga Jakarta khususnya, Indonesia pada umumnya. Amin ya Rabbal. Karena itu para habaib yang cukup banyak, bukan hanya dari Jakarta, Indonesia, bahkan dari Brunei Darussalam, dari Malaysia, semuanya tamu-tamu kita ini cukup banyak. Mudah-mudahan Australia, mudah-mudahan pertemuan kita Maulid ini mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak, saya tanya, terutama pemuda, kira-kira panjang umur tahun depan siap kita bikin lagi? Jawabannya harus kompak. Siap kita bikin lagi? Jakarta kita buat semuanya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema di depan kita, jadikan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan pemuda-pemudi masa kini. Alhamdulillah. Berpeci putih, berbusana putih, cinta salah satu daripada pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekedar ini saja apa yang diamanatkan oleh Habib Mundir Al-Musawa. Mudah-mudahan kita semuanya cinta kepada perjuangan Rasulullah, cinta kepada perjuangan Rasulullah. Sama-sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadrat Sayyidul Walid Ba'dal Walid Al-Habib Umar bin Muhammad akhirah madda'anallahu bih, para habaib bin al-akramin, Fadilatul Sayyid Al-Habib Salim bin Umar Al-Abbas, dan para habaib lainnya, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para perwakilan partai, dan juga para sesepuh yang sudah saya anggap orang tua saya sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wat tayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر والحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Raja langit dan bumi, Maha menguasai kerajaan alam semesta, penguasa tunggal sepanjang waktu dan zaman. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam setiap ruh dan jiwa, yang mengatur setiap kehidupan, yang Maha mengetahui di mana hambanya akan lahir dan di mana akan wafat, yang Maha mengetahui jumlah nafas hambanya, yang meminjam darinya seluruh kehidupan, yang berawal darinya lah kehidupan, dan miliknya lah semua yang ada di langit dan bumi. Jadilah kerajaan alam semesta ini sebagai lambang kemegahan Allah, sebagai lambang keagungan Allah, sebagai lambang keperkasaan Allah, sebagai lambang kesempurnaan Allah, hingga jadilah semua yang kita lihat memanggil kita, mengundang kita, menyeru kita kepada Allah, kepada yang maha luhur. Hadirin hadirat, akan datang waktunya aku dan kalian akan berdiri di hadratul Khaliq, di hadapan Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala, dan kau akan dipanggil dengan namamu, Fulan bin Fulan, ayya rida Allah. Di saat itu kau akan berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah.
berbicara dengan Allah, ditanya oleh Allah, bertanggung jawab kepada Allah. Adakah nama itu di dalam jiwa kita luhur? Adakah nama itu indah dalam jiwa kita? Adakah terlintas kerinduan dalam perjumpaan dengan Allah? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam perkumpulan mulia ini tiada lain maksud kita membuktikan cinta bakti kita kepada idola kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi, sang membawa kesejahteraan, sang membawa keselamatan, sang membawa kelembutan. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin, sungguh kuutus engkau sebagai pembawa rahmah pada alam semesta. Hadirin hadirat, tiadalah apa yang dibawa oleh sang Nabi terkecuali kasih sayang. Beliau berakhlak kepada semua orang, kepada semua makhluk. Bagaimana budi pekerti beliau kepada temannya, kepada tetangga, kepada yang muda, kepada yang tua, kepada yang kaya, kepada yang miskin, kepada pejabat, kepada rakyat, kepada semua kelompok, bahkan pada musuh-musuhnya, bahkan pada hewan dan tumbuhan, bahkan pada benda-benda. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat, idza ishtahahu akalah wa idza karihahu tarakah. Ini budi pekerti yang mesti kita teladani dari semulia-mulia makhluknya Allah. Tiada pernah sang Nabi itu mencaci atau mengumpat pada makanan. Bila beliau mau, beliau akan memakannya. Bila tidak suka, maka beliau tidak menyentuhnya. Inilah budi pekerti sang Nabi pada rizki Allah, dan beliau berbudi pekerti kepada segala hal. Hadirin hadirat, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul itsnain kafil thalathah wa ta'amul thalathah kafil arba'ah. Makanan untuk dua orang cukup untuk 3 orang dari umatku. Makanan untuk 3 orang akan cukup untuk 4 orang dari umatku. Demikian sederhananya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaih. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, ma syabi'a alu Muhammadin 3 ayyam min ta'am qat hatta gubit. Belum pernah yang namanya istri-istri Rasulullah merasa kenyang selama 3 hari berturut-turut sampai beliau wafat. Demikian keadaan sang Nabi. Hadirin hadirat, demi Allah, beliau bukan dari golongan orang-orang yang fakir dan tidak mempunyai makanan. Akan tetapi kita bisa lihat pada waktu yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Abu Talha sebagaimana riwayat Sahihul Bukhari. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang bersama seluruh sahabat yang ada bersama Rasul. Maka Abu Talha berkata, "Ya Rasulullah, aku cuma masak untuk berapa orang?" Maka Rasul mendoakan makanan itu. Mereka pun makan 10 orang, lalu 10, lalu 10 sampai 80 orang. Semuanya makan dengan kenyangnya. Bertambah barakah makanan itu dari apa-apa yang telah dihidangkan karena didoakan oleh Rasul. Menunjukkan bila beliau ingin sungguh mampu, keluarganya tidak akan merasakan lapar selama-lamanya. Akan tetapi demikianlah pemimpin, kan tetapi demikianlah qudwah, kan tetapi demikianlah imam, demikianlah pemimpin seluruh mukminin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaih. Dan Allah telah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu lebih aula dari semua orang mukmin dari diri mereka sendiri. Ini firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan semua mukminin mukminat
mesti mendahulukan sang Nabi dan memuliakan sang Nabi lebih atas diri mereka sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beradab kepada para fukara, kepada para hamba sahaya, sehingga diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari bagaimana ketika datang undangan dari Barirah radhiyallahu anha, seorang wanita hamba sahaya, seorang budak yang miskin, mengundang sang Nabi untuk datang ke rumahnya, dan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, dan beliau ini kalau diundang oleh fukara datang dengan terburu-buru. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Bila diundang oleh fukara, beliau terburu-buru datang karena takut mengecewakan jika terlambat. Dan ketika beliau sampai di rumah Barirah radhiyallahu anha, salah seorang budak miskin ini, Barirah mengajukan makanan yang terbuat dari bubur yang bercampur dengan daging. Maka berkata satu orang sahabat, barangkali keceplosan, seraya bicara, ya Rasulullah, ini makanan sedekah. Karena apa? Mustahil orang seperti Barirah miskin ini punya makanan bubur daging. Memang makanan itu makanan yang disedekahkan kepada Barirah. Barirah tidak mau memakannya karena ingin mengundang Rasul. Ini makanan sangat enak, barangkali Barirah belum pernah mencicipinya seumur hidupnya. Ia mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk makan makanan itu. Namun salah seorang sahabat kelepasan bicara, itu makanan sedekah ya Rasulullah, dan sedekah diharamkan untukmu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana Barirah yang kecewa dan campur malu telah menghidangkan makanan sedekah ke hadapan Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang jelas, ini makanan sedekah untuk Barirah, tapi bukan sedekah untuk kita, karena disedekahkan pada Barirah, setelah itu sudah menjadi hadiah bila dihidangkan kepada kita. Maka cerahlah wajah Barirah radhiyallahu anha wa ardaha. Demikian akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih, tidak pernah ingin mengecewakan perasaan siapapun sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, jika datang seorang dusun kepada sang Nabi seraya berkata, ya Rasulullah, aku ini pasti terbakar, aku ini pasti terbakar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, apa yang menimpamu? Ia berkata, aku telah berkumpul dengan istriku di siang hari bulan Ramadan, maka aku sudah pasti masuk neraka. Rasul berkata, lepaskan, bebaskan seorang budak, itu adalah kafaratnya setelah bertaubat. Maka orang itu berkata, aku ini miskin ya Rasulullah, tidak mampu, maka oleh sebab itu pasti aku masuk neraka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau begitu berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Orang ini menjawab, ya Rasulullah, aku ini orang susah, kuli, selalu bekerja setiap hari siang dan malam, tidak mampu kalau harus 2 bulan berturut-turut berpuasa. Maka Rasul turun lagi memberi keringanan, kalau begitu beri makanan 60 orang miskin. Maka orang itu menjawab, ya Rasulullah, aku orang miskin, tidak mampu memberi makanan 60 orang, bahkan untuk nafkahku di rumah tanggaku sendiri sulit. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, mengambilkan 2 bongkah kurma, seraya berkata, ini sedekahkan pada orang yang paling susah di Madinah. Lihat budi pekerti sang Nabi, orang sudah berbuat salah namun dia tidak mampu untuk mengeluarkan kafarah, Rasul yang mengeluarkan kafarah dari kurmanya sendiri. Ini sudah pakai milikku, sekarang berikan pada orang yang paling susah di Madinah. Orang itu menjawab, orang yang paling susah di Madinah aku ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, fa'antum idzan, kalau begitu untukmu. Demikian indahnya akhlak Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat, diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
apabila pelayan kalian atau pembantu kalian membawakan makanan untuk kalian, maka persilahkan dia duduk untuk makan bersama kalian. Ini indahnya akhlak sang Nabi. Pembantu, kata Rasulullah, akhlaknya duduk bersama kalian tuannya. Kalau seandainya kalian tidak mau, maka berikan makanan dari makanan itu yang kalian makan untuk makanan dia juga. Innahu yatawalla harrahu. Karena apa? Karena dia itu, pelayan itu ikut menghangatkan, ikut juga mencium masakan itu. Ia berhak atas makanan ini. Demikian indahnya budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aku punya tetangga 2 rumah, mana yang lebih dahulu kuberikan hadiah untuknya?" Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Berikan pada yang pintu rumahnya lebih dekat pada pintu rumahmu. Itu yang paling berhak atas pemberian yang paling dahulu darimu." Demikian indahnya budi pekerti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau inilah pemimpin membawa kesejahteraan, dan beliau ini adalah penguasa terbesar dari seluruh makhluknya Allah. Belum pernah Allah berikan kekuasaan melebihi Sayyidina Muhammad. Dunia wal akhirah Allah tundukkan alam semesta untuk sang Nabi. Bagaimana bulan purnama patuh dan taat kepada sang Nabi. Beliau menunjuk bulan itu dan memanggilnya, maka bulan itu datang bergulir di udara mendatangi panggilan Rasulullah. Beliau perintahkan terbelah, maka bulan terbelah. Waqtarabatis sa'ah wal syaddal qamar. Telah dekat waktunya hari kiamat, dan di saat itu terbelahlah bulan. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam penguasa terbesar di muka bumi dan juga penguasa terbesar di yaumul qiyamah. Karena jabatan beliau sebagai Sayyidul Awwalin wal Akhirin adalah dunia dan akhirah. Oleh sebab itulah semua orang patutnya beridolakan dan berpanut kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaih. Dari budi pekerti beliau, dari tingkah laku beliau yang khusyuk beliau tidak tergoyahkan dengan musibah. Kita bisa lihat bagaimana bulan tunduk kepada beliau, bagaimana pohon-pohon dipanggil dan pohon itu datang dengan keluar dari akar-akarnya menggulung bumi mendatangi panggilan Rasulullah. Ketika beliau menunjuk batu yang besar untuk dipanggil bersyahadah, batu itu datang membelah bumi mendatangi sang Nabi dan bersyahadah. Beliau dimuliakan di seluruh alam ini, hadirin hadirat, tetapi beliau adalah orang yang paling tawadhu. Beliau bukan raja penguasa yang zalim. Beliau tidak menyenangi singgasana. Beliau adalah panutan bagi semua kelompok masyarakat. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bersujud di Makkah sebelum hijrah ke Madinatul Munawwarah, datanglah Abu Lahab yang menumpahkan kotoran unta di atas pundak sang Nabi saat beliau bersujud, dan Rasul tidak bergeming dari sujudnya, tidak terganggu sujudnya kepada Allah dengan tumpahan kotoran dan najis di pundaknya. Tetap bibir beliau mengucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tidak berguncang dengan gangguan orang-orang yang menumpahkan kotoran unta di atas pundaknya. Beliau tetap dalam sujudnya, tetap dalam tenangnya, tetap dalam penghambaannya kepada Allah, tidak tergoyangkan oleh apapun. Sehingga datang putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha yang berlari dan menangis dan mendudukkan sang Nabi, membersihkan kotoran unta dari pundaknya. Laisa hakadha ya ahlal jiwar, bukan begini caranya wahai para tetangga, kata Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Hadirin hadirat, demikian keadaan pemimpin besar dunia wal akhirah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Diriwayatkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju Taif, ketika dakwah tertolak di Makkah, beliau masuk ke Taif, maka pada saat patung-patung berhala itu bisa berbicara.
dimasuki oleh syaitan dan jin-jin kafir, sehingga patung-patung itu menyaksikan bahwa Nabi SAW itu pendusta. Memang mereka sudah musyrik, mereka sudah tidak beriman, tambah diperkuat dengan patung yang tidak pernah bicara jadi berbicara. Maka mereka semakin yakin akan kekufurannya. Mereka mengejar sang Nabi dan melemparinya dengan batu-batu sampai beliau di pintu gerbang Taif. Maka saat itulah anak-anak diberi batu, diperintahkan oleh ayah-ayah dan ibu-ibunya untuk melempari kaki sang Nabi. Jangan lempari tubuhnya, lempari kakinya agar dia terjatuh. Maka Rasul SAW dilempari kaki beliau berkali-kali lemparan, sehingga beliau luka parah kaki beliau, hingga beliau roboh duduk, tidak mampu berdiri karena banyaknya luka. Maka datanglah orang-orang dewasa mendirikan beliau dari kaum kufar Taif. Diri kamu lagi. Maka ia pun berdiri, dan anak-anak tadi melempari lagi kaki beliau. Beliau terus menjauh dari Taif, dan beliau roboh lagi, dikejar lagi oleh orang-orang kafir. Didirikan lagi, diri kamu. Maka ia pun berdiri lagi dan dilempari lagi berkali-kali. Demikian keadaan pemimpin besar dunia wal akhirah. Beliau tidak berkata ya Allah. Bila sekali beliau menyeru, Allah mampu meruntuhkan langit untuk memendam seluruh penduduk Taif, sehingga datang malaikat yang menjaga gunung. Ya Rasulullah, atbiguha, wahai Rasulullah, aku tumpukan gunung di atas Taif. Rasul berkata, la bar'altajillu kuwanam. Demikianlah kekuasaan, demikianlah kekuatan, demikianlah ketabahan, demikianlah kedahsyatan dan puncak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau sampai setelah jauh dari Taif seraya bermunajat, mengadu kepada kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni ashku du'fa quwwati, wahai Allah, aku mengadu akan lemahku. Tidak mengadu, kenapa tidak kau tolong wahai yang maha melihat? Wahai Raja langit dan bumi, kau biarkan patung berbicara. Wahai Raja langit dan bumi, kau biarkan nabimu dikejar, dilempari bagaikan orang gila. Beliau hanya berkata, aku mengadukan kelemahanku dalam berdakwah. Ila man takiluni, kau akan limpahkan aku ini kemana? Kepada musuh-musuhku, mereka mencabik-cabik aku, atau pada teman-temanku, mereka dibantai oleh musuh-musuhku. Tidak ada orang boleh berteman dengan Rasul, pasti dibantai, pasti dibakar rumahnya, pasti diboikot, diperkosa keluarganya. Demikian untuk orang-orang yang berani dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengadu kepada Allah, aku harus kemana? Kepada temanku, begini keadaan teman-temanku, dibantai. Aku harus kembali, musuh-musuhku mencabikku. Illa man takiluni, illam yakun laka ghadabun alayya fala ubali. Mau ke sana, mau ke sini, asal kau tidak murka, aku tidak peduli wahai Allah. Demikian indahnya cinta sang Nabi kepada Allah, demikian keinginannya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli musibah sebesar apapun, penghormatannya terinjak-injak, tercabik-cabik, apapun yang terjadi, asalkan kau tidak murka padaku wahai Rabb. Inilah seindah-indah jiwa yang diciptakan Allah. Inilah seindah-indah takwa. Inilah seindah-indah makhluknya Allah yang dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tidak berguncang jiwa beliau sallallahu wasallam wa baraka alaih. Beruntung orang-orang yang mencintai sang Nabi, dan ajaran-ajaran beliau membawa keberkahan, membawa keselamatan, membawa perlindungan kepada kita, sebagaimana riwayat Sahihul Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Muslim, barang ketika salah seorang sahabat datang mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, semalam aku digigit kalajengking. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau engkau membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq setiap harinya, niscaya hewan-hewan berbisa tidak akan mencelakaimu. Demikian hadirin diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Ini bacaan yang sangat remeh, akan tetapi kita lihat
bagaimana sang Nabi menjaga kita jangan sampai terkena hewan berbisa, sudah ada bacaannya. Jangan sampai terkena musibah, sudah ada bacaannya. Jangan sampai wafat dalam su'ul khatimah, sudah ada bacaannya. Sehingga diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa suami yang akan berkumpul dengan istrinya atau istri yang akan kumpul dengan suaminya, lantas ia membaca bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, maka bila ia punya keturunan, lam yadurrahu syaitan abada, maka syaitan tidak akan bisa mencelakai keturunannya. Inilah sunnah. Kita bertanya, bagaimana keturunan kita bisa selamat dari fitnah? Sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti yang mengamalkan zikir ini, Rasul berkata, lam yadurrahu syaitan abada, syaitan tidak akan bisa membawa mudarat kepadanya. Maka pasti keturunannya tidak akan kena narkoba, pasti tidak akan terjebak perzinahan, pasti tidak akan terjebak dalam kemungkaran, karena sudah tidak bisa dikecoh oleh syaitan lagi. Lihat bagaimana sang Nabi menjaga kita, belum kita lahir, belum di alam rahim, sudah dijaga oleh Rasul dengan lafzul jalalah, dengan ismullah, dengan doa, dengan munajat. Pasti sejahtera umat ini kalau mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaih. Dan demikian banyak zikir-zikir lainnya. Barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap habis salat, maka tidak ada yang memisahkan dia dengan sorga terkecuali kematian, yaitu bila ia wafat pasti ia masuk dalam sorganya Allah. Demikian zikir-zikir nabawi yang sudah tidak dikenal oleh muslimin muslimat, hingga generasi demi generasi semakin buruk, semakin dihancurkan setan, semakin dihancur leburkan bencana. Padahal musibah dan bencana itu sudah disiapkan oleh sang Nabi untuk penangkal-penangkalnya. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, barang siapa yang di malam harinya berdoa dengan membaca 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah, yaitu Amanar Rasul sampai akhirnya, barang siapa yang membaca itu di malam hari, kafata, Allah menjaganya dari kecurian, dari kebakaran, dari sihir, dari fitnah, dari musibah yang datang di malam itu. Demikian hebatnya sang Nabi memberikan kunci keselamatan dunia dan akhirah, kebahagiaan, perlindungan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang sangat berat memikirkan apa yang menimpa kalian dari musibah, dan beliau sangat menjaga kalian, kata Allah. Jangan sampai wafat dalam su'ul khatimah, jangan sampai dicelakai setan keturunannya, jangan sampai dikenai musibah, jangan sampai kena hewan berbisa. Demikian indahnya tuntunan sang Nabi, perlindungan ajaran sang Nabi, dan betapa hancur leburnya muslimin muslimat jika telah kehilangan idolanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Kita lihat bagaimana cintanya para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, jika Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu wa ardah, jika ia itu memang seorang yang dihadiahkan kepada sang Nabi. Datang ayahnya ingin mengambil anaknya kembali. Wahai Muhammad, ayahnya belum masuk Islam, aku ingin ambil anakku ini, Zaid bin Harithah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kuyirtulah, kupilihkan padanya, terserah dia mau tetap bersamaku atau pada ayahnya, silahkan. Maka menangis Zaid bin Harithah seraya berkata, ma khuyirtu alaika ahad ya Rasulullah, aku tidak memilih orang lain selainmu ya Rasulullah. Mustahil kau memilih, nyuruh aku memilih antara engkau dengan orang lain. Aku tidak akan memilih orang lain selainmu ya Rasulullah. Demikian berkata Sayyidina Zaid bin Harithah, aku tidak akan memilih orang lain selainmu ya Rasulullah. Tidak usah perlu dipilih-pilihkan lagi, aku tidak akan memilih siapapun selainmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaih. Demikian cintanya para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan diriwayatkan ketika Abu Talha radhiyallahu anhu warḍah dalam oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, berkatalah
Abu Talha radhiyallahu an seraya berlutut di hadapan sang Nabi dan ia berkata, wajhi li wajhikal waga wa nafsi li nafsikal fida. Wajahku ini siap membentengi semua fitnah yang akan datang kepadamu, dan ini jiwaku siap untuk menjadi tumbal keselamatanmu ya Rasulullah. Inilah Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu warda. Dan sedemikian banyak para sahabat yang sangat mencintai Rasulullah. Diriwayatkan bahwa Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma wa ardahuma, ketika ia baru saja melahirkan putranya yang pertama di Masjid Quba saat ia berhijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah, lahirlah putranya yang pertama. Inilah kelahiran putra pertama di dalam Islam. Maka ia datang membawa bayi itu sebelum disusui kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mengambil sedikit daripada korma dan memasukkannya ke mulut sang Nabi, lantas sedikit mengunyahnya dan menaruhkannya di mulut sang bayi. Berkatalah Asma binti Abi Bakar, awal syai' dakhala fi jawfihi rihu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang masuk ke dalam tubuh anakku ini adalah air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika diriwayatkan salah seorang Ansar yang ditangkap, salah seorang Muhajirin yang ditangkap oleh kufar Quraisy dan dia diikat dan siap untuk dibantai dan dipenggal, maka berkatalah Abu Sufyan, sebelum Abu Sufyan masuk Islam, berkata Abu Sufyan, wahai engkau, sekarang Muhammad sedang duduk-duduk bersama teman dan sahabatnya, sedangkan kau sebentar lagi wafat, istrimu menjadi janda, anakmu menjadi yatim. Maka orang itu berkata, wallahi, demi Allah, biarkan istriku menjadi janda, anakku menjadi yatim, jangan satu duri menusuk kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahad kama habbati ashabu Muhammadin Muhammada. Belum pernah kulihat cinta seorang sahabat pada sahabatnya seperti cintanya sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaih. Ini cinta seorang pria. Lebih-lebih lagi banyak riwayat bagaimana kaum wanita sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika salah seorang ibu menyambut kedatangan Nabi dari perang Uhud, berkatalah orang-orang di sekitarnya, wahai ibu, bersabarlah, a'zamallahu ajruki, abuki syahid, ayahmu wafat. Maka ibu itu diam dan berkata, ma akhbara Rasulullah. Orang kedua datang, kakakmu wafat. Ia bertanya lagi, ma akhbara Rasulullah. Datang orang ketiga, suamimu juga wafat. Ibu itu tidak tanya, di mana jenazah suamiku, di mana jenazah ayahku. Ia bertanya, ma akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berkata, Rasulullah fi sihatin wa afiyah, Rasulullah dalam sehat wal afiyah. Maka berkata ibu itu, dullani ilaih, tunjukkan, aku ingin jumpa melihatnya. Jika melihat sang Nabi di atas kuda putihnya dalam keadaan sehat walafiah, seraya berseru, kullu musibah dunaka jalal ya Rasulullah. Semua musibah kecil di hadapanku asalkan kau sehat walafiah wahai Rasulullah. Demikian cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat, kita lihat bagaimana wafatnya para khulafaur rasyidin, imam-imam besar kita. Bagaimana wafatnya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum wafat dia telah berdoa jauh-jauh hari, sebagaimana riwayat Sahihul Bukhari, Allahumma rzuqni syahadah fi baladi rasulik. Wahai Allah, beri aku mati syahid, tapi mati syahidnya di tanah negeri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Madinatul Munawwarah. Aku mau mati syahid tapi di Madinah. Demikian doanya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Allah kabulkan. Saat dia menjadi khalifah, saat melakukan salat, datang seorang menusuk perutnya hingga robeklah lambungnya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, seraya roboh, tapi beliau tidak langsung wafat. Beliau dibawa, dipapah ke rumahnya. Jika beliau dibawa ke rumahnya, lantas para sahabat mulai berkumpul. Mereka mulai menunggu wasiat Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Apa wasiatnya?
memerintahkan putranya Abdullah bin Umar, pergi engkau kepada Aisyah Ummul Mukminin, minta izin. Apa yang diminta? Apa yang diminta hadirin? Kalau boleh, aku ingin dimakamkan di sebelah makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sakaratul maut, masih ingin jenazahnya di sebelah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka putranya berangkat kepada Ummul Mukminin Aisyah. Sayyidatuna Aisyah menangis. Ini tempat mestinya untukku, kata Aisyah, karena ini sudah Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, kan tetapi berikhlaskan untuk Khalifah Umar bin Al-Khattab. Maka datanglah Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar sudah roboh, sudah tersengal-sengal nafasnya. Lihat putranya datang, ia berdiri memaksakan diri dengan perut yang telah robek dan ususnya menjela, sehingga ketika diminumkan susu tumpah dari bekas luka di perutnya. Maka saat itu berkata Umar bin Khattab, "Madza taqul?" Apa yang kau bawa kabar wahai Umar, wahai Abdullah? Abdullah bin Umar berkata, "Ma'zun, sudah diizinkan wahai ayah, sudah diizinkan." Maka berkata Umar bin Khattab, "Wallah laisa li ahammun min dalikal madja'." Demi Allah, tidak ada yang lebih kuinginkan daripada dikuburkan di sebelah makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari. Dan sedemikian banyak cintanya para sahabat kepada Rasul yang terwariskan. Ternyata cinta kepada Nabi tidak padam di zaman para sahabat, berkelanjutan sampai kepada para a'immah, para tabi'in. Kita mendengar satu nama, Abu Ishaq Muhammad bin Abdullah As-Saqafi alaihi rahmatullah, salah seorang muhaddits besar, murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah. Ia ini meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis sahih, diambil oleh banyak para muhaddits. Lantas ia ini hadirin hadirat berkata, di hari Idul Adha aku menyembelih 12.000 ekor kambing, pahalanya aku hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku mengkhatamkan dengan banyak orang 12.000 khatamul Quran yang pahalanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berhaji selama 7 kali tanpa memakai alas kaki, tanpa memakai sendal. Yang 1 kali untukku, yang 1 kali untuk ayah ibuku, yang 5 kali hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian keadaan para imam-imam kita. Dan ketika semangat cinta pada Rasul telah sirna, padahal hari-hari mulia dari para pecinta sang Nabi terus menerangi permukaan bumi. Hadirin hadirat, ketahuilah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hari lahirnya 12 Rabiul Awal dan juga hari wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai sakitnya yang menjelang wafatnya adalah pada hari Kamis, beberapa hari sebelum beliau wafat. Dan sejak itu beliau tidak lagi mengimami salat sampai beliau sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaih sekali keluar di antara sakitnya yang demikian parah. Para sahabat berkumpul, keringatnya mengalir. Beliau mengikat kain di kepalanya menunjukkan sakitnya yang demikian parah, seraya berkata, "Wahai para sahabatku, sungguh demi Allah telaga Haud kulihat di hadapanku saat ini. Sahabat masih di tempatnya, tidak satu pun berdiri menantimu ya Rasulullah mengimami salatul isya." Maka Rasul memerintahkan Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak keluar. Di saat salatul subuh, beliau sallallahu alaihi wasallam membuka tirai yang memisahkan antara rumah beliau dan Masjidin Nabawi. Karena antara rumah beliau dengan Masjidin Nabawi di shaf yang pertama terdapat satu tirai yang dari situ beliau masuk. Jika beliau membuka tirainya, para sahabat kaget dan dahsyat dan gembira karena melihat beliau tidak dipegangi oleh siapapun. Berdiri dengan segarnya, berdiri dengan tegarnya, dengan wajah yang cerah, sebagaimana berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ma ra'ayna mandaran a'jab min wajhin Nabi." Belum pernah kulihat pemandangan yang lebih menakjubkan dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu kami lihat Rasul dalam keadaan segar bugar. Mereka sedang salat subuh ini. Lantas beliau tersenyum. Ketika beliau tersenyum, sahabat sudah menjerit mengucap subhanallah, subhanallah. Maksudnya apa? Abu Bakar Siddiq biar mundur karena Rasulullah keluar. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengangkat tangannya.
melambaikan tangannya kepada sahabat dan tersenyum dan menutup tabirnya. Dan itulah terakhir kali mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di pagi hari Senin itu di waktu duha wafatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saat-saat sebelum wafat sang Nabi, datanglah putra dari Abu Bakar Siddiq memegang siwak Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjuk siwak. Berkata Aisyah, "Turidu siwak ya Rasulullah? Kau mau siwak ya Rasul?" Rasul berkata, "Na'am." Maka dibersihkanlah siwak itu dan beliau pun bersiwak. Lantas beliau mengucap, "Balir rafiqil a'la." Aku memilih untuk bersama yang maha tinggi. Dan beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Mau wafat masih bersiwak dulu, beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk terakhir kalinya beliau menggunakan siwak. Dan beliau pun wafat. Dan telah disabdakan oleh beliau, "Jika aku wafat, yang memandikanku adalah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan Abbas bin Abdul Muttalib, dan para keluarga beliau radhiyallahu anhum wa ardahum." Dan setelah itu beliau dimandikan. Beliau telah berwasiat, "Bila aku wafat nanti setelah dimandikan, jangan dulu disolatkan, karena Jibril alaihissalam akan menyolatkan aku, dan para malaikat akan menyolatkan aku. Setelah itu kalian menyolatkan aku." Demikian sabda Nabi Muhammad SAW, dan beliau dikebumikan hari ketiga setelah wafatnya. Karena para sahabat berdatangan Taifah ba'da Taifah untuk terus menyolatkan sang Nabi. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang mendengar wafatnya sang Nabi, ia datang berlari melihat sang Nabi telah terbujur, telah ditutup dengan kain hibaran. Ketika itu Abu Bakar membuka wajah sang Nabi, fangkabba ala wajhi, menangis dan memeluk wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ketika Sayyidina Ali memandikan jenazah Rasulullah, berkata Sayyidina Ali, "Tibta hayyan wa mayyita ya Rasulullah." Kau ini hidup dan wafat tetap wangi wahai Rasulullah, tubuhmu sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Dan beliau dimakamkan. Dan setelah itu berkata Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu membacakan syair atas wafat sang Nabi. Diriwayatkan dalam Sirat Ibn Hisham, "Laqad ghayyabu hilman wa ilman wa rahmatan asyiyatan allahu dzara la yuwassadu." Mereka kehilangan pembela, kehilangan sang pembawa kasih sayang, kehilangan yang paling dermawan, kehilangan samudra ilmu, ketika makhluk paling mulia itu telah dikuburkan tanpa berbantalkan terkecuali tanah. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Dan berkata Sayyidina Hasan bin Thabit, "Atalat wuqufan tadriful ainu jahdaha ala talalil gamri alladhi fihi ahmadu." Aku berdiri lama di atas gerimis hujan yang di saat itu adalah pusaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidina Hasan bin Thabit, "Wahal adalat yauman raziyatu musibatin kayaumin mata fihi Muhammadu." Adakah lagi hari musibah, hari kesedihan yang lebih menyedihkan di sepanjang usia bumi selain hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadirin hadirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, "Satanduruna ba'di atharatan wasbiru hatta talqauni 'alal haud." Wahai umatku, akan kalian lihat hal yang tidak kalian sukai dari perpecahan, dari fitnah, musibah akan datang. Bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga Haud. Hadirin, dengarlah pesan sang Nabi. Kan kalian lihat setelah aku wafat, apa-apa yang kalian pungkiri dari perpecahan, dari permasalahan dan fitnah, bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga Haud. Bersabarlah kalian sampai berjumpa denganku di telaga Haud. Beliau masih ingin menghibur umatnya yang terkena musibah. Walaupun beliau akan wafat, masih meninggalkan kalimat yang membuat penyejuk bagi para pecinta beliau. Toh akan berjumpa dengan beliau di telaga Haud.
Hadirin hadirat, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki keadaan muslimin muslimat. Ya Rahman ya Rahim, pandanglah kedua tangan kami bermunajat ke hadirat-Mu di hari 12 Rabiul Awal ini. Kami semua menghadap dan berharap, Ya Rahman ya Rahim, telah Kau jadikan awan ini menyejukkan perkumpulan ini, tanda bahwa Engkau menyayangi kami dan merahmati kami. Hadirin hadirat, baru saja tadi saya berpikir, Ya Rabb, kasihan jamaah panas, Allah payungi kita selalu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hadirin, kita akhiri majlis ini dengan berzikir kepada Allah, memanggil nama Allah lafzul jalalah. Kita penuhi jiwa kita dengan kekuatan nama Allah, dengan keindahan nama Allah, dengan kesucian nama Allah, dengan keagungan nama Allah. Tuangkan seluruh hajatmu, tenggelamkan semua permintaanmu dalam zikir kita. Kita membaca Ya Allah selama 300 kali. Semoga Allah menyejukkan jiwa kita, menyejukkan Jakarta daripada musibah dan fitnah, dan sehingga Allah menggantikan semua musibah yang akan turun dengan turunnya hujan hidayah, hujan rahmah. Rabbi, kami bermunajat, kami berdoa untuk semua kerabat dan teman-teman kami, pemuda-pemudi kami yang masih terjebak dalam narkotika, yang masih terjebak dalam perjudian, yang terjebak dalam perzinahan, yang terjebak dalam kemaksiatan. Hujani mereka dengan hidayah, hujani mereka dengan keinginan bertaubah, hujani jiwa mereka untuk ingin bersujud. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hadirin hadirat, kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah menghapus seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Rabbi, hapuskan seluruh dosa ayah dan bunda kami, lahiran wa batina, dunia wal akhirah. Oh ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. 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 Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Hadirin, jangan bosan memanggil nama Allah. Biarkan alam semesta bergemuruh dengan lafzul jalalah. Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Kau akan jumpa dengan Allah. Kau akan bertemu Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya 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 Allah.
lidahmu dari menyebut nama Allah? Dosa apa yang menahan lidah hingga berat menyebut nama Allah? Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzat Tawli wal In'am. Hadirin hadirat, kita bersatu di dalam kalimat tunggal yang telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah dari dasar jiwanya yang terdalam, maka Allah akan mengharamkan dia dari api neraka. Bukan karena cukup hanya dengan mengucap la ilaha illallah, kan tetapi dengan mengucap la ilaha illallah dari dasar jiwa kita, Allah akan menumbuhkan seluruh sifat mulia dalam jiwa kita. Allah akan membuat kita enggan membuat maksiat dan dosa, dan akan wafat dalam husnul khatimah. Kalimat yang paling agung diucapkan semua lidah, kalimat yang dibawa menjadi wasiat para nabi dan rasul, kalimat yang meruntuhkan seluruh dosa dan kemurkaan Allah. Wa qulu jami'an la ilaha illallah. Insyaallah taala minal aminin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman diriwayatkan dalam hadis qudsi akhir dari pembicaraan kita di siang hari ini. Allah mengutus para malaikat hadir di majlis-majlis zikir. Mereka memenuhi dari majlis itu sampai ke langit, dipenuhi oleh para malaikat yang menyaksikan zikrullah. Lalu Allah bertanya, apa yang kalian saksikan? Allah Maha tahu. Allah bertanya, percakapan ini demi mengenalkan agungnya orang-orang yang hadir di majlis zikir. Maka malaikat berkata, mereka berzikir kepadamu ya Rabb. Allah bertanya lagi, mereka berzikir kepadaku, apakah mereka melihat aku? Maka para malaikat menjawab, mereka tidak melihatmu wahai Allah, mereka telah memanggil namamu. Allah bertanya, bagaimana jika mereka melihat aku?
malaikat menjawab, tentunya zikirnya akan lebih khusyuk kalau mereka melihatmu, hai Allah. Allah bertanya lagi, apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan surga. Apakah mereka telah melihatnya? Mereka belum melihatnya, wahai Allah. Bagaimana jika mereka melihatnya? Tentu mereka akan lebih ingin lagi meminta surga. Lalu apa yang mereka risaukan? Malaikat menjawab, mereka risau api neraka. Apakah mereka telah melihatnya? Mereka belum melihatnya, wahai Allah. Bagaimana jika mereka melihat kobaran api neraka? Malaikat menjawab, mereka akan lebih takut lagi, wahai Allah. Allah berkata, ushidukum malaikati inni qad ghafartu lahum. Saksikan, wahai malaikatku, aku sudah mengampuni seluruh dosa mereka. Malaikat berkata, wahai Allah, ada di antara mereka itu yang hadir niatnya tidak ikhlas, bukan untuk zikir, bukan untuk ibadah, hanya duduk saja. Maka Allah menjawab, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Yang duduk bersama mereka akan kuberi pengampunan juga, tidak terkecuali satupun. Alhamdulillah yang Allah telah menumpahkan pada kita pengampunan di siang hari yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya semua. Ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi kota Jakarta, karena ini pertama kalinya diadakan Maulidin Nabi SAW di Monumen Nasional ini. Insya Allah menjadi contoh untuk semua saudara-saudara kita yang di luar Jakarta untuk terus meramaikan Maulidin Nabi Muhammad SAW. Kita mohonkan Al-Habib Salim bin Umar untuk menutup dengan doa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdulu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha naya wa alaiha namut wa alaiha nawazi insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bil huda wa kayl jarab wa jalal wa lina wa yanjua wa la taj'alna min hadaba amrika wa azab wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم اهدنا من عندك وأفضل علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركتك والإسلام بشعائك وعافيتك. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وأمها وأخيها اقبل دعانا ولا تخيب رجعنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. Oh
Oh